Hati-hati, jatuhin hewan kurban, ngerebahin hewan kurban tuh jangan kebanyakan gaya dah gitu. Hewan kurban yang pincang, yang nampak jelas pincangnya, pengkor, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara sekalian, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kali ini kita berjumpa lagi di channel Nurul Sifa Official dalam rangka mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang bisa kita ambil yang bertepatan dengan masuknya tanggal 1 bulan Zulhijjah yang suci. Kita tahu manakala masuk bulan Zulhijjah berarti sebentar lagi akan ada hari raya Idul Adha, dan ritual yang paling ditunggu-tunggu di hari raya Idul Adha itu adalah penyembelihan hewan kurban. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dalam kesempatan yang mulia ini yang berkaitan dengan pelaksanaan maupun disyariatkannya penyembelihan hewan kurban. Kita kutip dari kitab Fathul Qarib Al-Mujib, buah karya Al-Imam Al-Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Apa yang beliau katakan dalam kitab beliau ini, dalam kitab Fathul Qarib, sebagai rujukan dasar ya bagi umat Nabi khususnya yang ada di wilayah Nusantara dalam melaksanakan ibadah kurban, sholat id segala macam itu sudah maklum adanya. Pertama yang perlu kita ketahui adalah tentang apa itu kurban. Kurban itu apa sih? Gitu. Kalau dalam bahasa kita kan disebut korban ya. Korban itu objek. Kalau dalam bahasa Indonesia jadinya objek, seorang penderita begitu, atau apalah namanya. Ini beda sekali dengan bahasa asli agamanya. Karena dalam bahasa asli agama, kurban itu bermakna sebuah pendekatan, sebuah bentuk pendekatan yang kalau dalam terminologi syariat berarti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna umumnya sebuah pendekatan, mau mendekat kepada siapapun kemudian mempersembahkan sesuatu buat orang itu namanya kurban. Makanya ada istilah zaman dulu kurban untuk berhala, kurban untuk ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan kurban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksud di sini adalah sebagaimana beliau menjelaskan, faslun fi ahkamil udhiyah. Fasal menerangkan atau subbab yang menerangkan tentang hukum-hukum berkurban atau menyembelih hewan kurban. Bi dhammil hamzati fil ashhur wa huwa ismun lima yudhbahu minan na'am yauma 'idin nahri wa ayyamat tasyriq taqarruban ilallahi ta'ala. Barangkali ini yang masih asing di dalam pemahaman kita. Yakni kurban itu adalah bisa disebut dalam bahasa kitab adalah udhiyah, atau bahasa Nabi yang Nabi sebut dalam hadisnya banyak, bi dhammil hamzati fil ashhar, dengan mendomahkan huruf hamzah dalam pendapat yang lebih masyhur. Artinya udhiyah, bukan adhiyah atau idhiyah, yaitu adalah
suatu nama binatang ternak yang disembeli pada hari raya kurban dan hari tasyrik. Nanti kita jelaskan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kurban. Jadi kalau untuk nyari nama biar dibilang dermawan, bukan kurban. Kalau disembelihnya sebelum hari raya Idul Adha, sebelum dilaksanakannya sholat Idul Adha, berarti bukan kurban, sedekah. Kalau dari partai politik buat nyari dukungan dan sebagainya, berarti bukan kurban. Yang namanya kurban, penyembelihan hewan yang ditentukan jenisnya, ditentukan waktunya, dan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai di sini jelas ya, saudara-saudara sekalian semuanya. Kemudian hukum melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nah ini yang banyak juga jadi problematika di kalangan masyarakat tentang hukumnya. Dalam mazhab kita, wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Adapun berkurban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Artinya sunnah muakkadah adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ata biha wahidun min ahlil bait kafa'an jami'ihim. Ini ngaji bener nih karang nih ya. Yang fokus lu. Sehingga ketika salah satu dari penghuni rumah ada yang melaksanakannya, sudah mencukupi dari yang lainnya. Ya. Misal seorang ayah telah berkurban di rumah itu, mengeluarkan hewan kurbannya, maka anaknya sudah tidak disunahkan lagi. Jika anaknya yang telah berkurban, ayahnya tidak disunahkan lagi. Bukan nggak boleh, tapi tidak disunahkan. Bagusnya ya kirim ke tanah wakaf dah, nggak apa-apa gitu. Tahu kan? Oke, jelas tuh kalimat, nggak perlu diperjelas lagi. Wala tajibul udhiyatu illa binadar. Nah, ini lagi. Kurban itu nggak wajib dilaksanakan kecuali kalau dinadarkan. Misal, seorang bernadar, nanti tahun depan kalau saya ada rezeki, saya mau kurban. Maka ketika dia punya rezeki di tahun depan itu, bisa melaksanakan kurban, wajib dilaksanakan, tidak boleh ditunda. Kalau enggak, setruk. Udah gitu aja. Urusan makan dagingnya gimana? Belakangan gitu, mikirin daging mulu. Kemudian tentang binatang kurban yang boleh dipakai atau disembelih untuk kurban. Jadi nggak sembarangan, binatangnya juga diatur sama agama. Sebab kalau sembarangan ntar kijang dipakai juga, kan gitu. Nggak ada kijang, adanya angsa dipakai juga, kan gitu. Walaupun ada perbedaan pendapat ulama gitu. Jadi yang jelas, yang jelas gitu. Wa yujzi'u fiha al-jaz'u minad-dha'n wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fi tsaniyah. Pertama, yang mencukupi syarat dan bisa dijadikan hewan kurban adalah kambing domba yang berusia 1 tahun dan menginjak 2 tahun. Jadi kalau dia belum 1 tahun, belum bisa dijadikan hewan kurban. Tapi buat nyate boleh. Gitu. Atau udah kupak kalau bahasa kita di sini ya. Kemudian yang kedua, wasaniyu minal ma'az wa huwa ma lahu sanatani wa ta'ana fi tsalitsah. Yang kedua adalah kambing kacang. Bedain kambing kacang sama domba ya. Yang berusia 2 tahun dan menginjak 3 tahun gitu. Atau udah kupak. Selanjutnya di sini sih jarang, cuma disebut aja nggak apa-apa.
gitu. Kali kalau ada. Watsaniyu minal ibil ma lahu khamsu sinina wa ta'ana fis sadisah. Dan onta saniyah namanya. Apa nama orang nih? Onta. Yang berusia 5 tahun dan masuk usia 6 tahun. Kalau unta harus rada tua dikit gitu. Emang dia dari lahir udah gede kan gitu. Jadi harus genap 5 tahun masuk usia 6 tahun. Selanjutnya hewan keempat yang boleh dijadikan hewan kurban adalah wasaniyu minal baqarah malahu sanatani wa ta'ana fis salisah. Dan sapi as-saniyah, yaitu yang berusia 2 tahun dan memasuki usia 3 tahun. Kalau ada sapi mau gedenya kayak apa, limosin diblasterin sama apaan kayak gitu, segede-gedenya tuh sapi berat 400 kilo sumpama, tapi masih 1 tahun kagak bisa buat kurban gitu, tapi buat nyate boleh gitu. Jelas ya. Kemudian di sini beliau menjelaskan wa tujzi'ul badanatu an sab'ah ishtaraku fit tadhiyati biha. 1 ekor unta atau sapi atau kerbau itu cukup digunakan kurban untuk 7 orang yang bersama-sama melaksanakan kurban dengan 1 unta, sapi atau kerbau itu. Jadi kalau ada 7 orang patungan, gimana nih kita mau beli sapi misalnya, yaudah patungan 7 orang, terbelilah sapi, itu cukup buat mereka berkurban. Kalau ada 20 jadi 1 ekor sapi, gimana hukumnya? Itu namanya sedekah buat nyate-nyate, bukan kurban. Udah gitu aja, ya kan? Kalau orangnya kurang dari 7, bagus, malah bagus kalau kurang dari 7. Kalau perlu 1 orang 1 sapi, begitu, cakep. Dan masjid rame, ya gak? Yang motong puyeng dah. Wa tujzi'ul baqaratu an sab'atin kadzalik. Sapi pun demikian, cukup untuk 7 jiwa. Adapun kambing atau domba, wa tujzi'us syatu an syakhsin wahid. Adapun kambing hanya cukup untuk 1 jiwa. Wahia afdalu min musyarakatihi fi ba'ir. Nah, sekarang ada orang mau kurban, dia cuma bisa kurban dengan 1 ekor kambing. Pilihannya ada 2, mau patungan bareng buat beli sapi apa kambing. Afdolnya jangan patungan sapi, beli kambing sendiri, kurbanin sendiri, itu yang afdol. Orang sekarang kan ribet nyari daging yang banyak biar bisa dibagi yang banyak gitu. Padahal agama nganjurin begitu, kambing banyakin gitu. Itu sian kang kambing, ya kan? Gue belain. Wa afdalu anwa'il udhiyati ibilun thumma baqarun thumma ghanam. Adapun tingkatan keutamaan hewan yang dijadikan kurban itu adalah unta. Bukan rasis nih, unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Kalau di daerah ada yang mayoritas masyarakatnya itu beragama di luar Islam yang menghormati sapi seumpama, ya jangan kurban sapi, kambing aja atau kerbau, ganti. Hormati apa adat istiadat dan kepercayaan masyarakat di sekitaran situ, seperti ajaran Sunan Kudus di Sayyidina Ja'far As-Shadiq di kota Kudus. Sunan Kudus itu beliau. Sehingga jarang sekali sapi disembelih di kota Kudus karena banyak saudara kita pemeluk agama Hindu. Jangan maksa gitu. Atau maksa beli onta gitu, ya kan? Bawa onta kemari aja udah dapat onta 1 lagi, ya kan? Kagak usah gitu. Gitu. Agak usah, udah sapi aja atau kerbau aja atau kambing. Nah, kemudian saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah,
hewan kurbannya juga nggak acak-acakan, nggak salah-salan. Mentang-mentang nemu harga murah terus main dijadiin kurban aja kagak bisa, harus memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat, selebihnya memenuhi syarat nih berarti. Wa arba'un fi ba'din nusakhi wa arba'ah la tujzi'u fi dhahaya. Ada 4 kategori hewan yang tidak mencukupi untuk dijadikan kurban. Ini sering lalai dari perhatian. Yang pertama, jadi asal gemuk, asal gede. Padahal gemuk gede belum tentu jaminan sah untuk dijadikan hewan kurban, tapi buat nyate boleh. Yang pertama, al-awra'ul bayyin ay zahir ay waruha wa im baqiyatil hadaqatu fil asah. Pertama, binatang yang tidak sah dijadikan kurban adalah binatang yang jelas buta satu matanya. Apalagi 2, 1 aja nggak bisa tuh dijadikan kurban. Meskipun bulatan matanya masih utuh menurut pendapat yang paling sahih. Maksudnya gini, ada kambing nih atau sapi, matanya buta 1, tapi nggak hilang tuh matanya, cuman buta doang. Itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Buat nyate boleh. Wathani al-arja al-bayyin arajuha. Yang kedua, hewan kurban yang pincang, yang nampak jelas pincangnya. Pengkor. Jangan gitu. Masa bawain yang pengkor buat itu, buat nyate aja yang pengkor. Walau kana husulul araji laha inda tijaiha litadhiyah biha bisa babit tirabiha. Nih hati-hati panitia, tanggung jawab kalian gitu. Meskipun pincangnya itu terjadi saat menidurkan miring binatang tersebut, mau disembelih nih. Karena untuk disembelih pada saat prosesi kurban, sebab gerakan binatang tersebut dijatuhin salah posisi, patah kakinya. Tanggung jawab panitia, gantiin. Sapi gantiin, kambing gantiin gitu. Itu tidak sah dijadikan kurban. Hati-hati, makanya hewan jangan dikerubutin, ya kan? Emang dia mau diapain kan gitu. Santai aja. Itu yang kedua, yang tidak sah dijadikan kurban. Hati-hati, jatohin hewan kurban, ngerebahin hewan kurban tuh jangan kebanyakan gaya dah gitu. Udah capek kita bilang ini nih gitu. Lah kan itu resiko. Lah ngapa lu mau jadi panitia? Siapa yang juru lu jadi panitia? Kan kagak ada, lu aja yang mau kan gitu. Suruh aja dia motong sendiri, nyewa ituan kek, kang potong kan selesai. Lu nggak tanggung jawab gitu. Ngapa ngambil resiko? Jangan ngambil resiko lah, tanggung kalau berani, ya kan? Kalau nggak berani, mundur, ya kan? Gitu aja kok repot, kata almarhum Gus Dur. Watsalitsu al-maridhu al-bayyinu maraduha. Ketiga, binatang yang tampak jelas sakitnya, gitu. Ini kupingnya gudikan, gak jelas, ada belatung di situ, segala macem, padahal badannya gemuk. Itu nggak sah dijadiin hewan kurban gitu. Sakitnya jelas gitu, kelihatan, itu orang juga tahu lah gitu. Kemudian yang keempat, warabi'u al-ajfa wa hiya allati dhahaba mukhuha ay dhahaba dimaghuha minal huzal al-hasil laha. Keempat, binatang yang tidak sah dijadikan hewan kurban, mau kambing, kebo, sapi, unta, apapun itu, yaitu binatang yang hilang bahagian otaknya sebab terlalu kurus. Jadi kuru buat nih binatang gitu kan ya, kasih makan plastik apa-apaan kita nggak tahu, kan? Mainnya di kuburan gitu. Makan nggak jelas, sampai kurus banget. Nah, itu tidak sah dijadikan hewan kurban gitu. Nyembelihnya juga nggak tega, ya kan? Kuruk begitu, yang gemukan lah, ya kan? Yang bagus, yang berisi gitu. Kita nyari bini aja kagak mau yang tepos, ya kan? Gitu, bagusan. Kemudian
Ada juga hewan kurban yang dianggap cacat tapi tetap sah untuk jadikan hewan kurban. Jadi biar tahu. Wa yujzi'u al-khasi ayil maqtu'ul khasiyatain wal maksurul qarn illam yu'athar fil laham. Ada hewan kurban yang cacat tapi tetap sah. Cacatnya nggak parah. Seperti apa contohnya? Hewan kurban yang dikebiri. Kan ada tuh hewan kurban dikebiri, itu sah buat berkurban. Maksudnya dikebiri itu gimana? Itu dua torpedonya dipotong. Bukan kelaminnya, tapi dua torpedonya ya. Torpedo ya? Nah, itu begitu dah namanya. Itu dipotong tuh dia. Gitu. Itu sah buat jadi hewan kurban. Kalau bahasa sini, dua biji pelirnya gitu. Nah itu walaupun terpotong boleh sah. Ini bicara hukum ya, bicara hukum. Hah? Omes-omes diem. Kemudian wal maksurul qarn, binatang yang pecah tanduknya, jika memang pecahnya itu nggak ngaruh ke otak dan ke daging. Gitu, sekedar pecah dikit doang gitu, nggak apa-apa. Apalagi domba Garut emang buat berantem dia makan gitu. Biarin aja lu, tanggung jawab di akhirat gitu. Jadi kalau dia hewan itu dikebiri tetap sah asal memenuhi syarat yang tadi. Kemudian kalau dia punya tanduknya itu patah, selama tidak berpengaruh ke daging, tidak masalah, tetap sah. Wa yujzi'u aidan faqidatul qurun wa hiyal musammatu bil jalja. Begitu juga hewan kurban boleh dijadikan kurban walaupun tidak memiliki tanduk. Jadi sah. Ini di dalam bahasa agama disebut al-jalja. Jadi hewan ada kan yang nggak bertanduk tapi memenuhi syarat sebagaimana disebutkan tadi, itu sah untuk dijadikan kurban. Tapi garis bawah, wala tujzi'ul maqtu'atu kullul udhun wala ba'duha walal makhluqatu bila udhun. Akan tetapi hewan kurban yang sebahagian telinganya terpotong atau seluruhnya terpotong itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Atau lahir tanpa telinga. Aneh pernah lihat tuh, nyaksin sendiri, ya Allah kesian nih orang kurban, cakep kurbannya, tapi kupingnya nggak ada atu gitu, telinganya nggak ada atu. Nah itu nggak sah buat kurban. Jangan sampai. Panitia hati-hati tuh, nerima diperiksa dulu ya kan, sekaligus mintain duit lah buat rumput sama plastiknya ya kan gitu. Enaknya dia naro-naro 3 hari 5 hari, yang panin siapa kan gitu. Walal maqtu'atud dzambi wala ba'dih. Kedua, yang tidak sah dalam hal faktor kecacatan yang membuat binatang ini tidak bisa dijadikan hewan kurban adalah yang terpotong sebahagian atau seluruh ekornya terpotong. Bukan nggak ada ekor, tapi terpotong, itu pun tidak sah dijadikan hewan kurban. Bingung-bingung dah lo kan gitu. Ribet banget ya. Oke, jadi itu tentang hewan kurban yang tidak bisa dijadikan kurban, tidak sah. Wa yadkhulu waqtu dzabhi lil udhiyati min waqti salatil 'id 'inda ay 'idin nahar. Nah, waktu pelaksanaan kurbannya kapan? Gitu. Boleh nggak kalau sebelum hari raya Idul Adha atau terbatas dan seterusnya? Di sini dijelaskan waktu penyembelihan hewan kurban dimulai dari waktunya sholat hari raya kurban. Artinya masuk waktu duha di hari raya kurban 10 Dzulhijjah itu, maka sudah boleh melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Wa ibaratur rawdah wa asliha yadkhulu waqtun tadhiyati idza tala'ati syamsu yawman nahri wa madha qadru raqatain wa khutbatain khafifatain intaha. Dalam kitab Ar-Rawdah
itu ada penjelasan. Waktu pelaksanaan kurban masuk ketika terbitnya matahari di hari raya kurban itu dan melewati kira-kira waktu yang cukup untuk melaksanakan 2 rakaat sholat dan 2 khutbah yang dilakukan agak cepat. Maksud gini, matahari terbit di hari raya, terus ngelaksanain sholat 2 rakaat dengan cepat, berikut khutbah dengan cepat. Itu ngomong kasarnya berapa? 16 menit dah. 15-16 menit. Nah, habis itu udah boleh kurban tuh. Gitu. Silahkan. Wa yastamirru waqtu dzabhi ila ghurubi syamsi min akhiril ayyamit tasyriq. Wa hiya thalathatu al-muttasilatu bi ashiril hijjah. Habisnya kapan? Itu mulainya. Habisnya waktu terakhir diperkenankannya atau disyariatkannya menyembelih hewan kurban adalah sampai terbenamnya matahari di hari ketiga tasyrik. Gampangnya gini, disyariatkannya hewan menyembelih itu cuma 4 hari. Hari raya, terus hari itu tanggal 10 kan, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Waktu ba'da asar 13 Zulhijjah menjelang maghrib itu waktu terakhir menyembelih hewan kurban. Habis itu bukan kurban, namanya sedekah. Nah, dengan kurban ini kita upayakan untuk bisa membunuh, mematikan nafsu kebinatangan kita. Itu tujuannya diantaranya. Supaya kita nggak kayak banteng, nyeruduk baik, nggak mau kalah, ngaku bener terus. Itu kan binatang, gitu. Nafsu kebinatangan dalam diri kita sembelih. Dengan menyembelih hewan kurban itu kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dagingnya, darahnya bukan itu yang disembahkan untuk Allah, tapi nilai takwa kita, nilai tulus kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu ngaji kita, ngaji Okem nih, dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah jadikan majelis kita ini, pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita mendapat taufik hidayah dan keridhaannya. Bulan Zulhijjah yang mulia ini jadikan bulan yang berkah buat kita dan buat umat Nabi Muhammad SAW. Palestina dan lain sebagainya yang sedang dirundung musibah dihapus dari peta dunia oleh Zionis la'natullahi alaihim. Semoga selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang menjajah tanah Palestina itu semoga segera disingkirkan dan dimusnahkan, dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam disatu padukan oleh Allah atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.